Gue lagi cari orang. Pernah lihat orang ini? Dia pergi-pergi aja gitu. Gak bilang selamat tinggal, sampai jumpa. Kita mulai kerja sama, mulai ngobrol tepatnya sama Relate itu is very smooth. Jadi ketemu meeting kedua kayaknya ya, dan kita udah let's go, let's do this gitu loh. Bahkan at that time baru aku ketemu sama Dus, belum ketemu sama Adri, tapi pas baca skripnya and then the way that Dus cerita ke kita secara story and then what is the research behind, kita ngeliat wah gila nih, we love the story itu loh, especially about the Johatsu and then tentang pekerja migran Indonesia itu kan sebenarnya jarang banget diangkat kisah yang behind the scene yang tentang cintanya, lebih tentang gimana sih kehidupan si pekerja migran itu. Terus senang banget along the way setelah kita decide untuk go ahead with this project, risetnya tuh kencang banget. Kayak tadi yang Anto sebenarnya, aku Anto jadinya kayak Mas Kiki cerita bahwa it is real kalau misalnya di luar itu ada fairy godmother-nya pasti. Kalau misalnya kita sebagai pekerja migran tuh pasti ada somewhere to go. So that kind of research yang bikin kita along the way getting even much more confident. Jadi jauh sesudah pembicaraan tentang Johatsu ya, tentang ide awalnya, along the way pada saat kita berproses, everything is so good. Dan kita tuh sebenarnya di Idea Pictures we really wanna support the creative people di film industry di Indonesia. Dan kita ngelihat PD-nya kita tuh kebayar sambil jalan, and then all along kita ngelihat gimana hasilnya. Waktu pertama kali gue sampai speechless sih, sampai kayak what to say, okay, I love. Then the cast, the production, the pictures, everything is like so good. So it's very smooth. Kerja sama Relate juga is really nice karena tadi maksudnya secara proses komunikasi kita enak. Gue rasa testimoni dari teman-teman cast tentang Adri juga hal yang sama. Komunikasinya tuh enak, kita mendengar, kita berbicara, kita diskusi. Bahkan di Idea Picture sendiri pada saat kita mulai masuk ke dalam tahap produksi, kita juga shoot, kebetulan we have the relationship dengan E29 di Thailand. Nah itu tadi resultnya, one of the music soundtrack itu sang by NG Cha. Dia adalah young star dari Thailand. Waktu kita sodorkan ini, ternyata masuk ya. Kayaknya one shot denger, oke, let's do this. So ya kita senang banget dari Idea Pictures tuh benar-benar happy. Kita bisa support industrinya, kita bisa support the people, we can support the creativity, karena almost all the creativity kita leave to Adri untuk develop gitu loh. Kita benar-benar ngikutin along the way aja. Geseo. Menurut gue lo juga punya alasan ada di sini. Gue di sini cuma Farewell adalah proyek pertama Relate Films bekerja sama dengan Idea Pictures, dan kalau ditanya gimana rasanya, adalah sebuah kebahagiaan untuk bisa menciptakan sebuah karya bersama dengan Idea Pictures, karena sejak awal kita Relate Films merasa tidak ada hal yang berat untuk menjadi halangan kita membuat karya ini bersama. Kepercayaan itu ada sejak awal sampai akhir, sampai hari ini akhirnya kita senang banget ya, akhirnya bisa melahirkan karya kita bersama gitu. Jadi semua prosesnya terasa begitu enak, yang semoga juga bisa dirasain di visualnya ketika ditonton. Ya sih, support yang diberikan bertahan hidup. Vina, Baik. Dua macam perpisahan gitu. Sampai jumpa itu seberapa pahitnya perpisahan itu, tapi ya ada keyakinan kalau kayaknya bakal ketemu lagi deh sama orang ini suatu saat nanti gitu. Sementara selama tinggal ya udah, dan sampai situ kita udah selesai, kita nggak perlu ketemu lagi. Jadi based on roots itu. wow. Oke, Jerome sih tepuk paha ya, kita nggak tahu ya. Ya.
Jadi Wes Harus itu jangan-jangan kita selama ini segampang sampai jumpa ya. I woke up on a summer day to the scent of honey, the sweet. Orang kesini tuh ada aja masalahnya. Dia itu ninggalin semuanya untuk pindah ke sini. Brightest of the bright. Jadi Ray ini simpelnya dia orang yang lagi rusak, dia lagi sakit, yang diakibatkan oleh trauma berat yang dialami. Dia mempunyai seorang istri. Bayangin aja, lo masih muda, lo menikah dengan satu orang yang lo sayang, yang lo cinta. Tiba-tiba orang itu diambil, dadakan. Dan Ray ini adalah orang yang sangat sensitif. Dia bingung gimana ya caranya gue memproses ini semua, dan dia sama sekali nggak bisa. Dia bangun pagi, dia ngelihat rumahnya, dia keinget sama yang udah nggak ada. Dia jalan ke tempat biasa dia belanja, orangnya nggak ada. Selalu keinget, dan dia memutuskan satu hari, udah gue nggak bisa di sini lagi. Gue harus pergi yang jauh. Dan kebetulan di sini dia pergi ke Korea Selatan. Tapi ternyata kepergian itu justru bukan malah membuat dia lebih baik, malah dia tetap berada di dalam kegelapan itu karena dia selalu berantem sama dirinya sendiri. Dia nggak pernah mau mencoba untuk menghealing dirinya gitu. Sampai ketika dia ketemu sama Win, di situ dia mulai merasa, oh mungkin di sini ada harapan lagi. Orangnya benar, orangnya cocok atau nggak tahu, tapi dia nggak tahu gimana ngelihat dari dalam Win bahwa ini mungkin adalah kesempatan gue untuk bisa hidup lagi gitu. Tapi saat ditanya sama Win, Colors in this land, too much for my eyes. Win gimana? Gimana apanya? Ya gimana, dia udah nemu belum yang dia cari? Annyeonghaseyo. Kenyang. Hubungannya dia dengan Win. Karena apa? Karena backstory yang kami bangun, Mas Adri, saya dan Putri bangun tentang hubungan Dani dan Win ini, itu backstory-nya tuh udah mumet, udah kusut, udah nggak bisa diapa-apain, capek gitu dengan tingkah lakunya Win yang bertambahnya usia tapi cara pacaran kita tetap kayak gitu-gitu aja. Sedangkan Dani mungkin yang sudah lebih mau serius untuk hidup gitu. Tapi Winnya belum. Akhirnya solusinya adalah ghosting, karena sebelumnya semua cara udah dilakukan sama Dani terhadap Win. ya. Sampai akhirnya dia memilih untuk gue cabut aja deh, gue mau rubah semuanya, mau mulai dari nol, buka lembaran baru. Dia memilih kota Dangjin untuk memulai hidup yang baru kayak gitu. Jadi emang dia ghosting. Jadi journey udah dari 어디 치려는 거야? 어? 나나와 씨발 새끼들아. 복잡하게 만들지 말고. Karakternya seperti biasa, aku membaca skripnya, aku menganalisa, dan tentu aku berdiskusi sama Mas Adri untuk pembentukan karakter Vanya. Mungkin pada awalnya kita punya stereotip kalau gangster atau bos mafia tuh cara bicaranya seperti laki-laki atau enggak yang preman gitu. Tapi di sini aku menawarkan sesuatu yang baru. Kenapa kita nggak menciptakan aja karakter yang baru gitu? Mungkin contohnya kita bisa, kalau aku kan hari-hari kalau ngomong cukup cepat ya temponya gitu. Kalau kita lambanin gimana? Kalau dia cara Vanya berbicara kita lambanin, itu menandakan kalau dia itu karakter yang sangat taktis, dia itu pelan-pelan, dia itu seperti apa ya, predator yang pelan-pelan ingin mencari mangsanya gitu. Jadi dia benar-benar observe mangsanya, dia observe gerak-gerik mangsanya, dia harus ngomong apa nih selanjutnya gitu. Pun selain dari speech of pattern, kita juga bisa melihat dari physical appearance-nya yang emang agak nyentrik, nyeleneh, dari tatonya, dari pilihan warna rambut, dari piercing dan lain-lain. Itu pun juga dengan diskusi sama Mas Adri gitu. Dan ini emang jujur karakter antagonis pertama aku, jadi aku sangat excited untuk kayak meracik, nih kayak seru nih, bisa gue apa-apain gitu. Dan thank God Mas Adi tipe sutradara yang emang good listener, dia mau sekali berkolaborasi, benar-benar ngeracik nih karakter, kita bisa apain ya, kita kulik bareng-bareng gitu. sisi darknya Korea. Gimana ngobrol sama Mas Adri untuk mengetahui environment yang ada di sana ya?
gimana ya, kita juga sempat syuting di Sosan kan ya. Kita sempat syuting di Sosan, itu kota kecil 30 menit dari Dangjin. Nah lucunya di Sosan itu juga ternyata cukup banyak mafia atau gangster di sana. Jadi aku kayak melihat aktivitas orang-orang di sana, dan itu sangat cukup menarik sih untuk menjadi apa ya, vocabulary untuk si Vanya ini. Yes. Untuk bahasa 우리 같은 사람들 사랑받을 자격이 없어. Cause you're the one that I love. Scene yang paling aku siapin banget tuh pada saat masak ayam bakar bubu Bali. Itu sibal banget, itu rasanya kayak keluar aja gitu dengan sendirinya gitu, karena memang latar belakangnya Anto berasal dari Jawa dulunya, TKI yang kemudian pindah ke Korea dan lama di Korea menetap jadi hospitality di sana. Ya ada orang Indonesia ke Korea kita bantu segala macam. Jadi scene itu tuh buat aku sedikit banyak aku persiapkan dengan khusus gitu, karena juga lawan mainnya juga Putri Marino juga ngasih umpan-umpan yang enak, dan Adri juga di sini itu membebaskan sekali kita mau ngapain, karena kita di tempat yang sempit, yang kecil, yang naruh kamera aja bingung ya Dri. Ini mau gimana nih, kamera taruh mana nih, tapi senang sekali, dan setelah nonton tuh hasilnya juga lucu juga ya. Lucu banget, kita pengen banget nyobain ayam bakarnya sekarang Mas. Udah gosong Pak, terus gue beliin. Karena bisa dibilang kan Mas Anto ini sebagai emergency call-nya buat teman-teman Indonesia di Korea. I'll be with you right here till the end. 2, 3. Sampai jumpa, selamat tinggal. Sebuah drama terbaru karya Adrianto Dewo. Keistimewaan film ini seluruhnya dibuat di Korea Selatan, di kota-kota kecil, antara lain Dangjin dan di luar Seoul. Film ini mengisahkan seorang gadis yang saya sebut cekil atau cewek gila karena dia mengejar kekasihnya yang telah menghilang selama 2 tahun. Tetapi setelah bertemu apa yang terjadi, apakah cowok itu ghosting dia atau bukan, dan ternyata ada cowok lain lagi yang mendapatkan hati sang cekil ini. Diungkit juga tentang dunia mafia di kota kecil di Korea Selatan. Ini sebuah film yang memuat pelajaran khususnya untuk kalian muda-mudi yang sedang bercinta, bahwa janganlah terlalu mengharapkan seorang yang telah meninggalkan kau. Lebih baik mencari yang baru. Gue lagi cari orang. Pernah lihat orang ini? Dia pergi aja gitu. Gak bilang selamat tinggal, sampai jumpa. Annyeonghaseyo.